Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah kita ketemu kembali dalam pembelajaran sistem kontrol. Nah, untuk kali ini kita akan coba membahas terkait dengan sistem kendali konvensional berbasis kontrol elektromagnetik. Untuk di pertemuan ini, adapun outline-nya kita akan, yang pertama adalah saya coba akan memberikan pengantar terkait kontrol konvensional. Bagaimana definisi-definisi komponen-komponen apa saja yang kita gunakan di kontrol konvensional ini. Terus komponen kontrol elektromagnetik apa saja yang akan kita bahas, seperti di dalamnya itu kontaktor magnetik, ada thermal overload relay, ada relay, dan ada timer. Nah, untuk outline yang ketiga, kita akan coba membahas komponen pendukung terciptanya kontrol elektromagnetik ini. Seperti adanya push button atau tombol tekan yang kita gunakan, MCB sebagai pengaman rangkaian, dan macam-macam switch atau macam-macam saklar yang akan kita gunakan. Kemudian itu untuk memperdalam keilmuan kita terkait dengan rancangan sistem kontrol, saya coba akan menyediakan studi kasus, ya, bagaimana merancang sistem kendali dengan menggunakan kontrol elektromagnetik berupa kontaktor magnetik. Ini adalah 4 outlet yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Perlu diketahui bahwa pertemuan kita ini membahas modul kedua, yakni kontrol elektromagnetik. Nah, di sistem kontrol konvensional ini dikenal dengan dua istilah, yaitu sistem pengendalian dan sistem pengaturan. Nah, sistem pengendalian itu adalah susunan komponen-komponen fisik yang dirakit sedemikian rupa sehingga mampu mengatur sistemnya sendiri atau sistem di luarnya. Nah, itu pengertian daripada sistem pengendalian secara umum. Dan pengertian daripada sistem pengaturan yakni secara umum proses pengaturan atau pengendalian terhadap satu atau beberapa besaran atau variabel atau parameter sehingga berada pada suatu harga atau range tertentu. Nah, sistem pengendalian yang kita bahas kali ini memakai perangkat kontaktor dan alat kendali saklar on, saklar off, timer, overload relay, terus relay, overload relay, dan relay, dan lain sebagainya. Baik, kita mulai dengan prinsip kerja kontaktor magnetik. Kontaktor magnetik adalah komponen penghubung dan pemutus listrik yang bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Dengan kata lain, komponen ini digunakan untuk menghubungkan dan memutuskan suatu rangkaian tenaga listrik. Nah, umumnya kontaktor digunakan untuk mengoperasikan motor listrik, pemanas, pendingin ruangan atau yang biasa disebut AC, ada penerangan dengan jumlah yang besar seperti di dalam gedung, di toko atau swalayan. Hal ini, komponen-komponen ini dapat dikontrol secara lokal maupun secara jarak jauh, baik itu secara manual dan otomatis. Sebelum ditemukannya kontaktor magnetik, umumnya manusia pada saat itu mengoperasikan suatu motor induksi atau motor listrik hanya dengan menggunakan saklar pisau. Namun secara fungsi, saklar ini tidak terlalu aman buat operatornya. Ya, ketika tuas ini ditekan, digeser untuk menyambungkan hubungan arus listrik sehingga motor listrik tersuplai. Nah, di sini akan timbul percikan bunga api. Nah, sehingga hal ini tidak akan membuat aman buat operatornya. Nah, karena menimbulkan percikan bunga api ini, sehingga alat kontrol ini kemudian dimodifikasi. Sehingga tuasnya tersebut dibungkus dengan isolator, dan yang kelihatan atau keluar
hanya tuasnya saja. Sehingga ini merupakan masih lebih aman ketimbang dengan komponen sebelumnya atau switch sebelumnya. Namun ada yang masalah ketika hal ini diterapkan untuk beberapa motor listrik yang akan dioperasikan. Kalau motor listrik di industri tersebut hanya 2 atau 3 mungkin tidak jadi masalah buat operator untuk mengoperasikan. Tetapi bayangkan jika motor listrik yang akan dioperasikan sudah mencapai ratusan, 400 motor listrik. Nah, ini akan tidak menjadi efektif ketika operator tersebut harus berjalan, kemudian harus mengoperasikan satu persatu motor listrik yang ada di industri tersebut. Nah, hal ini menjadi tolak awal sehingga terciptalah sebuah komponen elektromagnetik ini, yakni yang dikenal dengan kontaktor magnetik. Nah, dari inisiatif inilah kemudian tercipta kontrol yang dapat mengoperasikan banyak komponen kendali dalam satu tempat tanpa mengambil usaha operatornya untuk berjalan ke lokasi komponen kendalinya. Baik, dapat teman-teman saksikan ilustrasi prinsip kerja dari kontaktor, di mana ketika aliran listrik menuju kumparan atau koil yang terdapat dalam konstruksi kontaktor magnetik, maka di sekitar kumparan tersebut terbentuk suatu kumparan medan magnet. Dari kumparan medan magnet ini kemudian akan mengubah posisi kontak utama dan kontak bantu yang tersedia dalam konstruksi kontaktor menjadi terhubung. Namun ketika aliran listriknya terputus, maka kontak dalam kontaktor kembali dalam posisi normal atau terbuka. Nah, sistem kontrol konvensional ini menggunakan kontaktor magnetik kita kenal dengan dua rangkaian kendali. Yang pertama itu adalah rangkaian kontrol. Yang pertama kita kenal dengan rangkaian kontrol, dan yang kedua adalah rangkaian daya. Perbedaannya rangkaian kontrol dengan rangkaian daya dapat teman-teman lihat bahwa untuk rangkaian kontrol di mana posisi tombol atau push button stop, push button start, kontak bantu, kontaktor berada dalam satu lokasi. Sedangkan untuk rangkaian dayanya itu komponen-komponen yang tergabung di dalamnya ada beban, terus ada overload, ada fuse, dan ada hubungan interkoneksi dengan terminal atau kontak utama. Nah, itu yang membedakan. Jadi, rangkaian kontrol itu dia berada di dalam panel, sedangkan bagian rangkaian dayanya itu berada di komponen kendalinya. Satu tempat dengan komponen kendalinya. Ada juga sebenarnya yang ketiga itu diagram penguatan. Diagram penguatan ini adalah rincian daripada rangkaian kontrolnya. Penghantar apa yang ada di dalam rangkaian kontrol. Umpamanya dimulai dari line diagram sampai dengan terminalnya kumparan K1 akan terinci penghantar apa saja yang digunakan. Namun secara umum sistem kontrol konvensional itu menggunakan kontaktor magnetik terdapat dua rangkaian utama, yakni rangkaian kontrol sama rangkaian daya. Mungkin timbul suatu pertanyaan karena terdapat persamaan secara prinsip kerja antara relay dengan kontaktor. Nah, secara prinsip kerja dari relay dan kontaktor sangat mirip karena keduanya kerja dengan proses elektromagnetik. Namun tentunya kita harus tahu perbedaan dari dua komponen ini. Yang pertama yakni faktor kunci perbedaan antara relay dan kontaktor terletak pada tujuan penggunanya. Nah, relay di sini umumnya cocok untuk aplikasi switching tegangan rendah, sedangkan kontaktor digunakan untuk aplikasi switching tegangan tinggi. Terus yang kedua itu ukuran keseluruhan, ukuran konstruksinya itu relay itu lebih kecil dibandingkan dengan kontaktor. Bisa kita lihat dari gambarnya, ini agak lebih kecil ya, sedangkan kontaktor ini agak lumayan lebih besar. Nah, tentunya di dalam panel akan memakan lebih banyak space. Elektromagnet yang digunakan dalam relay berukuran relatif lebih kecil daripada yang digunakan pada kontaktor, sehingga relay otomatis mengkonsumsi lebih sedikit daya dibandingkan dengan kontaktor. Nah, yang keempat adalah harga kontaktor tentunya cukup mahal daripada harga relay. Terus yang kelima, kehadiran relay di sini cocok
di rangkaian kontrol untuk beban satu fase. Namun kontaktor ada di rangkaian utama untuk aplikasi kontrol dan daya untuk beban 3 fase. Jadi perbedaan yang mencolok antara fungsi atau prinsip kerja relay dan kontaktor magnetik ada di poin kelima ini. Relay itu biasanya digunakan pada beban-beban satu pas, dan sedangkan kontaktor biasanya aplikasi penggunanya digunakan pada beban-beban yang berdaya besar dengan 3 pas. Terus perbedaan keenam itu yakni beban pada relay dirancang untuk menangani arus sekitar 10 ampere atau kurang. Sementara beban pada kontaktor dapat menangani arus lebih dari 10 ampere hingga 30, 40 atau 50 ampere. Nah, untuk relay lebih kecil ya. Penanganan atau penggunaan relay itu digunakan untuk komponen-komponen listrik yang berdaya kecil atau berarus listrik kecil. Nah, dia maksimal bisa digunakan sampai dengan 10 ampere, sedangkan kontaktor bisa digunakan sampai dengan 50 ampere. Voltase ratingnya juga berbeda. Relay digunakan hingga 250 volt, sedangkan kontaktor bisa sampai dengan 1000 volt atau 1 kilovolt. Perbedaan ke-8, relay menawarkan kecepatan switching yang relatif lebih cepat daripada kontaktor untuk aplikasi yang sama. Perbedaan ke-9, relay dirancang untuk mengontrol 2 atau 3 beban, sedangkan kontaktor umumnya mengontrol 4 beban, apalagi kontaktor menawarkan peningkatan beban hingga 6, 8 atau bahkan 12 beban. Nah, bisa dia mengoperasikan dalam satu kali instruksi bisa mengoperasikan sampai 12 beban untuk kontaktor magnetik, sedangkan pada relay hanya maksimal 3 beban saja. Perbedaan ke-10 dikatakan bahwa kontaktor menawarkan keamanan yang lebih baik daripada relay selama operasi, karena fakta bahwa komponen keselamatan seperti sistem penanganan atau arc suppression dan kontak pegas atau spring contact-nya itu ada di dalam kontaktor namun tidak ada di dalam relay. Terus ada perbedaan ke-11, untuk relay tidak disediakan koneksi untuk menangani kelebihan beban atau overload. Nah, beda dengan kasus pada kontaktor. Kontaktor bisa dikombinasikan dengan thermal overload. Perbedaan ke-12, dalam relay tidak ada peluang untuk mengubah koil di dalamnya setiap kali diperlukan. Sementara sebagian besar kontaktor mendukung penggantian koil jika diperlukan. Nah, mungkin jadi secara umum kesimpulannya perbedaan kontaktor versus relay ini bisa kita simpulkan bahwa relay sesuai dengan aplikasi satu pas sehingga digunakan dalam rangkaian otomatisasi dan proteksi seperti pada kontrol motor listrik, pompa listrik dan lain-lain. Sementara kontaktor sesuai dengan aplikasinya dapat digunakan untuk mengontrol atau mengoperasikan beban 3 pas ya, hingga berguna dalam motor induksi, ya, pengoperasian transformator, kapasitor bank dan lain-lain. Bagian-bagian kontaktor magnetik bisa kita lihat bagian-bagian kontaktor magnetik di sini. Di dalam gambar saya siapkan bentuk fisik daripada kontaktor magnetik merek Schneider. Nah, untuk bagian kontaktor magnetik di sini dalam contoh fisiknya terlihat di bagian depan terminal A1 dan A2. Nah, ini adalah A1, ini adalah A2. A1 dan A2 ini biasanya kita hubungkan ini jikalau kontaktor input operasinya itu sebesar tegangan 220 volt AC, maka A1 atau A2 ini bisa kita hubungkan dia dengan suplai arus listrik atau jala-jala PLN ya, sumber positif. Sedangkan A2 ini bisa kita hubungkan dengan netral dari jala-jala PLN. Itu untuk terminal A1 dan A2. Terus kita lihat lagi di posisi masih di posisi bagian depan. Di sini ada kontak 1314 NO dan 2122 NC. Nah, ada 1314 yang terhubung secara normally open
dan ada 21 dan 22 yang terhubung secara NC. Jadi 1314 itu 1314 terhubung secara NO atau normally open. Maksudnya itu dalam kondisi tanpa tegangan, ya, dalam kondisi tanpa tegangan, kontak ini terbuka dalam posisi tanpa tegangan. Dalam posisi tanpa tegangan, terminal ini atau kontak ini kontak di posisi terbuka, ya, normally open. Nah, itu maksud daripada normally open. Sedangkan di kontak 2122 NC, sedangkan di kontak 21 dan 22, kontak 21 22 dalam posisi NC atau normally close. Artinya dalam kondisi tanpa tegangan, kontak ini berada pada posisi tertutup. Itu untuk kontak 2122. Jadi kontak 2122 ini dari nomenklaturnya itu sudah tertera kode NC. Artinya kontak tersebut dalam posisi normal tanpa bertegangan, dia berada pada posisi normally close atau tertutup. Nah, itu yang membedakan NO sama NC. Jadi kontak bantu di sini ada dua mode. Ada mode normally open dan ada mode normally close. Sekarang kita pindah di bagian belakang daripada kontaktor magnetik. Nah, di sini ada 8 buah kontak utama. Nah, ini yang saya katakan kontak utama. Ya, ada L1, L2, L3, L4 dan ada T1, T2, T3 dan T4. Nah, untuk terminal ini, terminal L1, L2, L3 dihubungkan dengan jala-jala PLN 3 pas atau sumber listrik 3 pas, ya, yang biasa dikenal dengan R, S, dan T. Nah, untuk L1, L2, L3. Sedangkan untuk kontak T1, T2, T3 ini dihubungkan dengan beban atau motor listrik. Nah, untuk dihubungkan ke motor listrik. Jadi, perlu diingat, L1, L2, L3 itu dihubungkan ke sumber listrik 3 pas, sedangkan T1, T2, T3 itu dihubungkan dengan beban. Nah, itu bedanya. Jadi, ada dua sumber listrik di konstruksi kontaktor itu harus mendapatkan sumber arus listrik. Yang pertama itu di A1 sumber listrik, dan A2 itu netralnya. L1, L2, L3 itu untuk sumber listrik 3 fas, T1, T2, T3 itu untuk beban. Nah, beban hubungan interkoneksi antara L1, L2, L3, T1, T2, T3 itu seperti yang terlihat di gambar ini. Jadi sesuai dengan simbolnya, simbol dari kontaktor itu coil A1, ini A2, ini 1, 3, 5, 2, 4, 6. Nah, ini yang ke sumber, terminal ini ke sumber listrik, jala-jala PLN. Sedangkan untuk terminal ini berada pada beban, seperti motor listrik, kipas atau fan, penerangan, dan lain-lain. Nah, untuk A1 ke jala-jala PLN juga satu pas, A2-nya itu netral. Nah, seperti inilah hubungan interkoneksi yang ada pada kontaktor magnetik. Sedangkan kontak bantunya itu digunakan biasanya untuk digunakan sebagai indikator bahwa kontaktor berjalan dengan baik ataukah kontaktor berjalan dengan tidak baik. Atau bisa juga digunakan sebagai pengunci dari tuas push button, sehingga dapat kita simpulkan bahwa ada 3 bagian utama kontaktor magnetik yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama itu adalah kontak utama ini adalah kontak utama, dan ini adalah kontak bantunya 13 dan 14, dan ini bagian ketiga yakni kumparan atau coil. Nah, ini adalah bagian-bagian yang ada pada kontaktor magnetik. Baik, seperti itu mungkin yang bisa saya jelaskan untuk pertemuan singkat kita ini. Kita lanjut di video berikutnya.